Jumpa lagi dengan KPI channel konsultasi dan informasi seleksi PTN. Nggak terasa UTBK SBMPTN tinggal sesaat lagi. Khusus bagi kalian yang pengen kuliah di PTN, informasi-informasi apa saja sih yang perlu kalian ketahui sebelum mengikuti UTBK SBMPTN dan ujian mandiri tahun ini? Yuk kita lihat yang satu ini. Nyatanya, sebagian orang gagal masuk PTN bukan karena kekurangan potensi atau kurang kompetensi, tapi lebih disebabkan karena kurangnya informasi, terutama informasi mengenai seleksi PTN. Informasi memang hal kecil sih, tapi terkadang hal kecil bisa memberi dampak buruk yang besar jika kita menyepelekannya. Karena itu, di episode kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang kerap ditanyakan teman-teman kalian di seputar masalah penyelenggaraan UTBK SBMPTN. Seperti apa sih pertanyaan-pertanyaannya? Yuk, langsung saja kita simak. Yang pertama, apa sih UTBK SBMPTN itu? UTBK atau ujian tulis berbasis komputer itu sebenarnya adalah tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Ujian ini dirancang dengan tujuan untuk memprediksi kompetensi calon-calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Sedangkan SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri itu adalah seleksi yang diselenggarakan oleh LTMPT berdasarkan hasil UTBK atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan secara bersama-sama oleh PTN. Jadi intinya UTBK adalah tesnya, sedangkan SBMPTN itu adalah seleksi penyaringan masuk PTN-nya. Yang kedua, sama nggak sih UNBK dengan UTBK SBMPTN itu? Mendengar kata UNBK dan UTBK, kilas memang mirip sih, tapi tahu nggak? Sebenarnya kedua jenis ujian ini memiliki arti yang berbeda. Di satu sisi, UNBK itu bersifat evaluatif, sedangkan di sisi yang lain, UTBK SBMPTN itu bersifat selektif. UNBK bersifat evaluatif, artinya ujian tersebut digunakan untuk mengukur tingkat daya serap dan pemahaman peserta dalam periode belajar tertentu. Misalnya, untuk mengevaluasi tingkat pemahaman kalian selama belajar di bangku SMA. Jadi, kalau kalian berhasil mencapai standar nilai yang ditetapkan, maka dapat dipastikan kamu pasti lulus. Beda dengan UTBK yang bersifat selektif. Hasil ujiannya akan digunakan untuk menyaring peserta yang akan diterima di perguruan tinggi sesuai daya tampung yang tersedia. Karena itu, di ajang UTBK, nilai bagus saja tidak menjadi jaminan bahwa kalian akan lolos seleksi. Mungkin kamu bertanya, kok bisa ya? Ini karena peserta yang diterima hanya sebatas daya tampung atau kuota kursi yang tersedia di program studi PTN tersebut. Kalau begitu, apa dong yang harus saya lakukan agar saya bisa lolos seleksi? Gampang, kuncinya adalah kalian harus menampilkan performa terbaikmu. Artinya, nilai atau skor UTBK kamu harus bisa mengungguli nilai atau skor peserta-peserta lainnya. Dengan demikian, semakin unggul nilai UTBK yang kalian capai, maka peluang kalian pun akan semakin besar untuk lolos seleksi. Yang ketiga, emangnya sekompetitif apa sih UTBK SBMPTN tersebut? Faktanya, UTBK SBMPTN itu tidak hanya diikuti oleh peserta yang masih duduk di kelas 12 SMA, MA, SMK tahun ini. Selain mereka, peserta yang berstatus alumni tahun 2018 dan tahun 2019 pun masih punya kesempatan untuk mengikutinya. Maka wajar jika tingkat persaingan di UTBK SBMPTN itu sangat ketat dan sangat kompetitif. Sebagai gambaran, yuk kita lihat seperti apa tingkat persaingan di UTBK tahun lalu. Bayangkan, jumlah peserta yang ikut di UTBK tahun 2019 lalu ada sebanyak 714.652 orang. Sementara, peserta yang dinyatakan lolos di 85 PTN yang ada di Indonesia itu ada sebanyak 168.742 orang atau setara 23,61%. Nah, apalagi kalau kita lihat persaingan di setiap program studi PTN. Wow, tingkat persaingannya tentu akan lebih ketat lagi. Sebagai gambaran, coba deh kamu lihat data-data berikut ini.
Oke, sudah terbayangkan seberapa ketatnya seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu? Sekarang apa yang perlu kalian lakukan agar kalian berhasil memetik kursi PTN yang kalian impikan? Tentu tidak ada cara lain selain kalian harus punya komitmen yang tinggi untuk berlatih dan mengerahkan seluruh yang terbaik dari dirimu. Yang keempat, siapa saja sih yang bisa ikut UTBK SBMPTN tahun 2020? Sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh LTMPT, calon peserta yang bisa mengikuti UTBK itu adalah sebagai berikut. Yang kelima, kabarnya ada yang berubah dari UTBK tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Apa saja sih yang berubah? Percaya atau tidak, sebenarnya di dunia ini tidak ada yang tetap. Ada pendapat yang mengatakan bahwa justru yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi, perubahan itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, tak terkecuali dengan penyelenggaraan UTBK SBMPTN. Karena itu, kalian harus selalu proaktif mengikuti perkembangan informasi UTBK SBMPTN agar kalian tidak salah mengambil keputusan. Berdasarkan surat edaran tim pelaksana LTMPT nomor 11 tahun 2020, tentang perubahan jadwal pelaksanaan UTBK tahun 2020, dijelaskan bahwa akibat adanya pandemi COVID-19, paling tidak ada 5 poin perubahan di UTBK SBMPTN tahun 2020. Antara lain, yang pertama, materi tes yang diujikan adalah tes potensi skolastik atau TPS. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, LTMPT menegaskan bahwa tes UTBK tahun 2020 ini hanya berupa tes potensi skolastik atau TPS. Dengan demikian, untuk pertama kalinya SBMPTN tidak mengujikan materi-materi soal TKA Saintek maupun TKA Soshum. Karena itu bagi kalian yang ingin lulus di UTBK SBMPTN, kalian hanya perlu fokus mempersiapkan materi-materi TPS saja. Berbeda dengan TKA yang mengukur sejauh mana penguasaan materi pelajaran melalui Higher Order Thinking Skill atau HOTS, tes potensi skolastik atau TPS adalah tes yang mengukur kemampuan kognitif peserta, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya di pendidikan tinggi. Jadi, kemampuan TPS itu meliputi pengujian 4 kemampuan dan pengetahuan. Yang pertama adalah kemampuan penalaran umum, yang kedua pengetahuan kuantitatif, yang ketiga pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang keempat adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis. Dan jangan lupa, kemampuan kuantitatif itu mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Dan satu hal lagi yang penting untuk kamu ingat, sebagian soal TPS tersebut akan disajikan dalam bahasa Inggris. Perubahan yang kedua ialah setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Berdasarkan ketentuan umum UTBK, pada awalnya sebenarnya peserta bisa mengikuti tes UTBK itu sebanyak 2 kali. Namun, berdasarkan surat edaran LTMPT nomor 11 tahun 2020, ketentuan ini resmi dibatalkan. Kini peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Jadi, karena kesempatan yang diberikan kepada kalian hanya 1 kali, maka kamu perlu mempersiapkan tes ini dengan maksimal dan terbaik. Yang ketiga, pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari. Jadi, pelaksanaan UTBK dirancang mulai tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli 2020. Ini harus kamu ingat bahwa setiap hari pelaksanaan ujian tersebut terdapat 4 sesi, kecuali di hari Jumat hanya 2 sesi. Perubahan yang keempat, pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali atau bersamaan. Peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2019, peserta mendaftar SBMPTN sesudah mengetahui skornya terlebih dahulu. Namun berdasarkan surat edaran LTMPT nomor 11 tahun 2020 ini, berarti pendaftaran SBMPTN dilakukan sebelum skor UTBK keluar. Karena itu persiapan tes UTBK dan pertimbangan pemilihan program studi maupun PTN harus kalian lakukan secara matang. Yang kelima, jadwal kegiatan UTBK SBMPTN tahun 2020 adalah sebagai berikut.
Sebagaimana informasi di awal bahwa pendaftaran akun LTMPT telah kita lakukan 17 Februari sampai 5 April 2020. Yang kedua, pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 akan dilaksanakan mulai tanggal 2 Juni sampai tanggal 20 Juni 2020. Yang ketiga, pelaksanaan UTBK akan dilaksanakan tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli 2020. Dan yang keempat, pengumuman hasil UTBK SBMPTN tahun 2020 ini akan diumumkan tanggal 25 Juli 2020. Akhirnya, pepatah mengatakan orang kesandung bukan karena batu yang besar, melainkan karena batu kerikil yang kecil. Karena itu, siasatilah dengan bijak. Informasi memang kelihatannya kecil, tapi jangan lupa jika disepelekan, ia bisa menjadi masalah yang besar. So, manfaatkanlah semua informasi, sebab informasi itu adalah kekuatan yang bisa memenangkan kalian untuk mencapai kursi yang kalian impikan. Salam konsultasi, salam solusi. Mau tahu bagaimana sih membuat pilihan program studi yang efektif? Mau tahu bagaimana pula strategi yang paling jitu meraih satu kursi PTN impian kalian di UTBK SBMPTN? Ayo, dapatkan informasi-informasi tersebut di channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi baru hebat lainnya.